Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Semoga semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Tapi kali ini kita sudah beralih ke subtema 2 tentang manusia dan lingkungan. Oke, pembelajaran 1 kita akan belajar muatan IPA kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Oke. Aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Beberapa aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan anggota tubuh seperti menulis, melempar bola, makan, berjalan, menendang bola, dan mengayuh sepeda. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Terus bagaimana cara menjaga agar otot dan tulang tetap kuat? Antara lain, yang pertama dengan mengonsumsi makanan sehat dan minuman yang sehat. Yang kedua dengan menjaga pola makan teratur. Selanjutnya, makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot. Contohnya ada susu, daging, sayur mayur, dan telur. Kita lanjut ke pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Ya, bagaimana sih mengidentifikasi ide pokok dalam teks? Ya, sebelumnya kalian sudah mempelajari ide pokok dan cara menemukannya di dalam teks. Ayo ingat kembali tentang ide pokok. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kamu dapat menggunakan tabel. Contohnya, paragraf pertama ide pokoknya apa, kedua ide pokoknya apa, tiga ide pokoknya apa. Jadi setiap paragraf tentunya memiliki satu ide pokok. Kalau misalkan dalam sebuah teks ada 3 paragraf, berarti memiliki 3 ide pokok, dan itu bisa dibuat dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita ke pembelajaran 2 tentang muatan IPA. Kali ini kita akan mempelajari tulang sebagai alat gerak manusia. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari bahwa tulang merupakan alat gerak pasif yang dimiliki oleh makhluk hidup termasuk manusia. Fungsi tulang selain untuk alat gerak juga antara lain untuk 1. Menopang tubuh, 2. Memberi bentuk tubuh, dan yang ketiga tempat melekatnya otot-otot. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tulang pipi dan tulang pipa. Tulang pipi contohnya ada tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Tulang pipa contohnya tulang paha dan tulang lengan. Tulang berdasarkan zat penyusunnya dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan contohnya tulang yang ada di telinga. Tulang keras contohnya tulang tengkorak. Ya, mari kita perhatikan gambar berikut. Alat gerak manusia berupa lengan dan kaki tersusun dari tulang-tulang. Mari kita coba perhatikan gambar. Ya, gambar yang sebelah kiri merupakan tulang lengan. Ya, jadi ini tersusun atas tulang lengan atas, tulang hasta, tulang telapak tangan. Yang sebelah tulang hasta ada tulang pengumpil. Habis itu yang bagian
atas tangan ya, ada tulang pergelangan tangan, dan di jari-jari ada tulang jari tangan. Ya, mari kita lihat sebelah kanan ada tulang kaki. Tulang kaki tersusun dari tulang panggul ya, ini tulang panggul, yang selanjutnya ini tulang paha, ini tulang paha. Kemudian ada tulang tempurung kaki, ini yang biasanya di lutut ya. Terus ada tulang betis. Jadi di bagian kaki ada tulang betis dan tulang kering, yang besar tulang kering. Kemudian ke telapak kaki ada tulang telapak kaki dan tulang pergelangan kaki, itu yang di ini ya, mata kaki. Terus ada tulang jari-jari kaki. Selanjutnya kita belajar muatan SBDP, seni budaya dan prakarya. Ketika kita membaca buku, kalian akan melihat adanya sebuah gambar cerita dengan beberapa tulisan di bagian buku tersebut. Tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku disebut dengan cover. Ya. Pengertian cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Jadi, gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Cover yang baik dapat menarik perhatian pembaca agar mau membaca isi buku. Untuk itu, cover harus memenuhi unsur-unsur seperti berikut. Yang pertama, jenis huruf pada judul menarik. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Ketiga, nama penulis itu harus tertera. Yang keempat, identitas penerbit harus ada. Yang kelima, gambar yang menarik dan sesuai isi. Yang keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Selanjutnya yang ketujuh, identitas buku pada punggung buku harus ada ya. Ya, mari kita perhatikan contoh cover berikut. Nah, di situ sudah tertera ya. Yang seperti tadi sudah dijelaskan. Ini ada nama penulis, Irin MUA dan kawan-kawan. Ini contoh cover Bu Pena yang tematik ya. Erlangga, dan ini ada kalimat penjelas judul. Ini judul bukunya Bu Pena. Ini ada kalimat penjelas judul. Kemudian ini gambar cover ya, anak-anak sedang merawat tumbuhan sesuai dengan tema ya, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarnya ya. Jadi covernya itu sesuai dengan isinya. Yang kemudian selanjutnya ada identitas penerbit di sini ya, penerbitnya. Terus ada nama penerbitnya Erlangga, identitasnya ini sudah tertera di sini ya, bagian halaman cover belakang. Ini ada cover depan sudah semuanya, terus di punggung ini ada identitas buku ya. Jadi letaknya di punggung buku. Ya, cover belakang itu ada identitas penerbit dan nama penerbit. Ya, sudah jelas ya, ini yang contoh cover yang baik. Kemudian kita balik lagi ke muatan bahasa Indonesia. Menemukan ide pokok dalam teks lisan. Jadi selain dalam teks tertulis, ide pokok juga dapat ditemukan pada teks lisan. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Contohnya percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh guru. Jadi yang kalian dengar yang bu guru bacakan. Jadi nanti kalian cari ide pokok ketika guru kalian sudah membacakan suatu cerita atau suatu teks. Bagaimana cara menentukan ide pokok pada teks lisan? Oke, caranya berbeda ya dengan menentukan ide pokok pada teks tulis. Ya,
Cara yang pertama kalian harus lakukan yaitu kalian harus mendengarkan teks yang dibacakan oleh gurumu dengan sungguh-sungguh. Kemudian mencatat permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Jadi setiap ada permasalahan atau peristiwa yang penting dalam teks, kalian catat. Langkah selanjutnya yaitu menentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Ya, sedikit agak lebih susah soalnya ini cuma kalian mengandalkan pendengaran kalian. Jadi kalian harus cermat dan teliti. Oke, lanjut ke muatan 3, pembelajaran muatan IPS ya. Kita akan belajar tentang karakteristik geografis Indonesia. Ya, kita akan belajar peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Ya, peta diluluskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Ya, kalian tentunya sudah melihat peta, bukan? Ya, jadi peta itu yang di kertas atau pada media datar ya, dengan skala tertentu penggambarannya. Jadi kalau misalkan dilukis pada media bulat itu bukan peta tapi globe. Jadi terdapat dua macam peta, yaitu ada peta umum dan peta khusus. Peta umum merupakan peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Sedangkan peta khusus merupakan peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Apa sih yang biasanya terdapat dalam peta umum dan peta khusus? Peta umum biasanya digambarkan kenampakan alam, penampakan buatan yang ada di suatu daerah. Kemudian peta khusus itu lebih spesifik lagi dalam menggambarkan hal tertentu. Misalnya peta kependudukan di Indonesia yang menjelaskan berbagai informasi mengenai kependudukan seperti penduduk, peta jumlah penduduk perempuan dan laki-laki, peta kepadatan penduduk, peta angka jenis kelamin pada suatu daerah, peta persebaran penduduk, dan peta kepadatan penduduk agraris. Ya, selanjutnya kita ke muatan bahasa Indonesia lagi. Bagaimana cara menunjukkan ide pokok dalam teks? Suatu teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Cara untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan sama dengan cara untuk menentukan ide pokok pada teks lisan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Yang pertama, mendengarkan teks secara keseluruhan. Yang kedua, kalian harus mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang ketiga, menentukan topik teks percakapan. Yang keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Dan yang terakhir, kalian harus menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan ya. Ya, jadi kalian harus lebih teliti dan hati-hati. Jangan lupa ya untuk konsentrasi. Itu bagaimana cara menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Selanjutnya kita ke muatan PPKN. Kita akan mempelajari nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia kan negara yang besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Keragaman tersebut antara lain adanya suku, budaya, dan agama. Keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah,
tapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Ya, selanjutnya kita ke muatan IPS. Ya, lanjut tadi contoh peta kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Ya, di Sumatera ada, di Jawa, di Kalimantan dan Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali dan Kepulauan Maluku serta Papua. Ya, kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna Indonesia tersebar di berbagai pulau ya. Tadi ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya. Setiap pulau tentunya memiliki kenampakan alam serta flora dan fauna yang khas. Perhatikan contoh pada penjelasan berikut. Sumatera ya. Di situ ada kenampakan alam berupa gunung dan sungai. Gunungnya ada Gunung Leuser dan Gunung Kerinci. Sungainya ada Sungai Musi dan Asahan. Di Sumatera memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Jadi di Sumatera ada banyak hutan hujan dan hutan gambut. Kemudian di Sumatera mempunyai flora atau jenis binatang, antara lain bungong, cumpa, kenanga. Flora salah tadi. Jadi kalau flora itu untuk tumbuhan ya, tumbuhan bungong, cumpa, kenanga. Kemudian fauna, ini yang binatang, ada gajah, ada orangutan dan harimau. Itu biasanya jenis hewan dan yang berasal dari Pulau Sumatera. Kemudian di Jawa ada Gunung Semeru, Gunung Merapi. Sungainya ada Sungai Bengawan, Solo, kemudian ada Sungai Citarum. Itu sungai-sungai yang besar dan terkenal. Ya, di Jawa juga ada hutan hujan dan ada padang rumput kering di Jawa Timur ya. Ya, biasanya itu yang dekat Gunung Semeru, Gunung Bromo itu ya. Kemudian ada tumbuhan apa yang ada di Jawa? Ya, ada salak condet, ada gandaria, itu yang terkenal ya, ciri khas tumbuhan yang ada di Jawa. Kemudian binatang atau fauna, ada banteng, ada ayam begisan. Itu merupakan binatang-binatang khas dari Jawa. Yang selanjutnya di Kalimantan ada Sungai Kapuas, Sungai Kayahan dan Barito. Kemudian hutannya di Kalimantan itu sebagian besar wilayahnya ditutupi oleh hutan hujan. Flora atau tumbuhannya ada anggrek hitam, ciri khasnya di Kalimantan. Kemudian fauna atau binatang ada orang hutan, pesut, owa dan bekantan. Kemudian di Sulawesi ada Gunung Lompo, ada Gunung Lompo Baka, Gunung Malino. Sungainya Sungai Cenrana, Malili dan Poso. Di Sulawesi memiliki hutan hujan padang rumput dan hutan bakau. Kemudian floranya ada eboni dan damar. Fauna atau binatangnya ada maleo, kuskus dan anoa. Kemudian di Pulau Nusa Tenggara dan Bali ada Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Batur dan selatnya ya, ini simbolan, bukan sungai tapi selat. Ada Selat Allah, Selat Sumba, Bali. Terus di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali itu didominasi oleh padang rumput yang kering. Ya, jadi kebanyakan di situ banyak padang rumput ya, kayak di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur itu dominasinya padang rumput yang kering. Kemudian floranya atau tumbuhan, ada tumbuhan ajang, kelincung dan cendana. Kemudian hewan yang ditemukan di Nusa Tenggara dan Bali itu ada komodo dan jalak Bali, tentunya dari Bali ya. Kemudian di Pulau Maluku dan Papua ada gunungnya, Gunung Gaman Kunora,
Gunung Ibu dan Puncak Jaya Wisjaya yang terkenal ya, karena puncaknya terdapat salju dan suhunya karena sudah minus ya, jadi ada saljunya. Itu puncak terdingin di Indonesia, makanya ada saljunya. Kemudian di Pulau Maluku dan Papua itu ditutupi hutan hujan dan hutan bakau. Kebanyakan hutan hujan dan hutan bakau. Selanjutnya flora dan fauna. Floranya ada bunga anggrek, lalang, bunga merah. Kemudian binatang atau fauna ada cendrawasih ya dari Papua, nuri raja Ambon. Kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia dalam menentukan ide pokok teks lisan. Ayo ingat kembali langkah-langkah menentukan ide pokok teks lisan ya. Tadi sudah dijelaskan, yang pertama menenangkan teks dengan sungguh-sungguh, dan kedua mencatat permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks. Dan yang ketiga menentukan kalimat utama dari teks lisan yang kamu dengar. Kita kembali lagi ke muatan Pancasila ya, tentang sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Ya, Pancasila tentunya mempunyai nilai luhur yang harus diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, sila pertama berisi tentang nilai luhur yang terdapat dalam sila pertama, yaitu hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, karena bunyi sila pertama yaitu Tuhanan Yang Maha Esa. Jadi ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sila kedua ada hubungannya, nilai luhurnya itu hubungannya antar manusia, merupakan hubungan yang sama derajatnya. Jadi yang membedakan manusia dan manusia lain yaitu akhlaknya ya. Jadi hubungan antar manusia yang merupakan hubungan yang sama derajatnya. Jadi tidak dibedakan berdasarkan kekayaannya atau tingkat pendidikannya, karena di mata Tuhan manusia itu mempunyai derajat yang sama ya. Dan di mata hukum juga, di mata nilai luhur Pancasila. Yang ketiga, sila ketiga, nilai-nilai luhurnya yang terkandung dalam sila ketiga yaitu nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu ya. Yang keempat, nilai luhur yang terkandung dalam sila keempat yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Dan yang kelima, sila kelima, nilai luhur yang terdapat dalam sila kelima yaitu setiap warga negara perlu berupaya untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Ya, kalian nanti akan mengidentifikasi selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada muatan IPA. Kita akan belajar tentang jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia, termasuk kaki dan tangan. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Secara umum, otot terdiri atas 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos apa sih? Otot polos merupakan otot yang mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Contohnya, gerakan lambung menghancurkan makanan. Nah, itu kan kita nggak bisa mengendalikan, itu bekerja sendiri. Kemudian otot jantung, itu fungsinya untuk menggerakkan jantung. Selanjutnya otot lurik untuk menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita, ya, yang kita bisa kendalikan.
Contohnya menggerakkan tangan dan kaki. Ya, kita kembali lagi ke muatan bahasa Indonesia ya. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana cara mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Ya, lanjut saja. Pembelajaran 5 kita ke muatan SBDP, yaitu tentang ragam gambar pada ragam cover. Ragam cover terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kebutuhan buku dan tampilan atau desain. Cover berdasarkan kebutuhan buku, misalnya cover buku pendidikan, buku masakan, dan buku cerita. Coba perhatikan gambar cover berikut. Ini contoh cover buku pendidikan ya, yang tadi buku SPSS matematika yang sudah kalian punya. Ya, ini contoh yang cover buku pendidikan. Kemudian ada contoh cover buku masakan. Misalnya ada resep dapur, sensi nasi rames. Dia cover buku cerita. Situ ada cerita rakyat Nusantara. Ya, itu mudah dipahami ya. Kita tinggal lihat aja. Sekarang kita membedakan cover berdasarkan tampilan atau desain. Ya, cover yang berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana. Ya, contohnya ya. Dan yang sebelahnya ada cover penuh warna dan gambar. Ya, untuk pembelajaran 6 yang muatan bahasa Indonesia tentang menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok tadi sudah dibahas ya. Selanjutnya kita akan mempelajari muatan IPA tentang sendi-sendi pada tulang dan macam-macam otot gerak. Kita telah mengetahui bahwa tulang dan otot bekerja secara bersama-sama. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang satu dan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Ya. Jadi sendi itu yang menghubungkan antara tulang satu dan tulang lainnya. Ya, kita perhatikan macam-macam sendi pada rangka manusia berikut. Itu ada sendi putar ya, yang ada di leher, itu dapat digerakkan memutar. Kemudian ada sendi engsel pada lengan ya, di tengah-tengah, itu hanya dapat digerakkan ke satu arah. Coba digerakkan ya, tidak ke seluruh arah gerakannya. Terus ada sendi peluru yang terdapat dalam pinggang ya, itu di sebelah sini kanan dan kiri itu ada sendi peluru, itu dapat bergerak ke semua arah ya. Kita kalau menggerakkan pinggul itu bisa digerakkan ke semua arah. Kemudian sendi pelana yang ada di pergelangan tangan, itu juga dapat digerakkan semua arah. Kemudian ada sendi geser ya, karena namanya sendi geser ya, hanya dapat digunakan untuk menggeser. Selain sendi, otot juga memiliki macam-macam gerak. Berikut adalah macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama ada gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan menekuk atau meluruskan dilakukan pada sendi engsel dan pelana. Contohnya gerak lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Kemudian yang kedua ada gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Gerakan menurunkan atau menekan ke bawah, menekan ke arah bawah menggunakan bagian tubuh. Contohnya gerakan menghentakkan kaki dan menekan benda menggunakan tangan ya. Tuh. Kemudian ada yang ketiga, gerak menaikkan. Gerakan tersebut dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya saat mulut terbuka kemudian tertutup ya. Ya, bisa dipraktekkan. Kemudian ada gerak memutar. Gerakan itu dilakukan pada sendi putar atau peluru ya.
ya pada pinggul, dan kita bisa melakukan gerak memutar, contoh gerak kepala, menengok kanan dan ke kiri ya. Terus kita gerakan pinggul bergoyang ya. Kemudian gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh dilakukan dengan menjauh dan mendekatkan tubuh. Contohnya ada gerak merentakkan tangan dan merentakkan kaki ke arah samping ya. Seperti saat pemanasan dalam berolahraga. Selanjutnya kita ke muatan SBDP tentang menggambar cover ya. Ayo ingat kembali unsur-unsur cover yang baik dan benar. Gambar sebuah cover sebaiknya memiliki unsur-unsur seperti berikut. Yang pertama, judul harus diisi dengan jenis huruf yang menarik atau mencolok biar kelihatan jelas ya. Yang kedua, kalimat penjelas, judul singkat dan mudah dipahami. Terus ada tertera nama penulis, identitas penerbit, dan menggunakan gambar yang menarik. Kemudian ada sinopsis isi buku pada cover belakang. Selanjutnya identitas buku pada buku juga harus dimasukkan. Sekian pembelajaran kali ini tentang subtema 2 ya. Semoga kalian bisa lebih paham dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar daring di rumah anak-anak.